Assalamualaikum Bunda, jumpa lagi dengan Marleni. Hari ini kita mau membuat tas biru bermotif. Di sini saya pakai benang polycherry dengan hakpen nomor 3. Ini adalah benang kecil atau berukuran D18. Model tas biru ini adalah model tipis ya, tidak beralas lebar tapi model tipis. Dan kalau mau motifnya itu besar, maksudnya kalau mau tasnya besar, bisa pakai benang yang lebih besar dari ini. Semisalnya poli Indo, poli kilap yang ukurannya D27 ya. Atau pakai polycherry juga bisa, nanti tinggal tambahkan motifnya. Nah, untuk tas ini jumlah rantai awalnya itu sudah saya hitung semua, biar teman-teman gak bingung memulai awalnya, karena kita kan akan membuat alas juga. Jadi nanti sudah saya hitungkan jumlah rantai awal, tinggal teman-teman fokus ke bagian motifnya saja. Oke, untuk motifnya sekedar info saja ya. Motifnya itu kelipatan 16. Motifnya kelipatan 16 dan jumlah motifnya itu harus genap. Kenapa harus genap? Karena kalau misalkan di depannya 3, maka belakangnya juga harus 3. Jadinya 3 tambah 3 adalah 6. Gak bisa depannya 3, belakangnya 2, nanti tasnya nggak imbang motifnya. Makanya saya bilang motifnya harus genap. Kalau depannya 2, belakangnya juga 2. Kalau depannya 3, belakangnya juga 3. Oke, langsung aja kita start ya. Di sini saya bikin size mini untuk tutorial motif. Tapi begitu masuk ke bagian mulut tas atau ke bagian tali, nanti kita masuk ke tas yang besar seukuran di contoh foto tas birunya ya. Tapi untuk motifnya saya bikin ukuran kecil. Kalau mau besar nanti rantainya sudah saya hitungkan, tinggal mulai aja. Di sini saya bikin size kecil yang 6 motif. 6 motif itu jumlah rantai awalnya 45. Jadi kita mulai membuat rantai sebanyak 45. Sudah dapat 45 rantai. Sekarang masuk di lubang rantai kedua, kita membuat 2 SC di lubang yang sama. 1 dan 2. Karena ini adalah bagian sudutnya, jadi kita isi lebih rantai. Kita isi lebih SC bukan rantai. Kemudian untuk rantai yang lain, SC-nya tidak dilebih-lebihkan alias 1 lubang 1 SC. 1 lubang 1 SC. Ngomong-ngomong ini warna benangnya cantik ya, agak kayak warna lilac bukan ya? Ini manis banget loh kalau aslinya. Kalau di video memang ya semuanya jadi buram. Kalau aslinya ini lebih cantik warnanya. Sayang ya, polycherry itu nggak ada kode benangnya. Kalau ada kode kan kita bisa samain warna benang, Bunda. Oke, lanjutkan. 1 lubang 1 SC. Semua sudah bisa ya untuk membuat SC. Kita bertemu di satu rantai terakhir di bagian ujung. Oke, lanjutkan. Tersisa 1 lubang rantai terakhir. Di sini kita isi 3 SC. 1 2 3. Kemudian kita masuk di lubang rantai yang di sebelahnya lagi. Jadi di bagian sudut itu kita membuat 3 SC. Yang lain 1 lubang 1 SC. 1 lubang 1 SC. Lanjutkan, kita bertemu lagi di bagian ujung supaya bunda-bunda nggak bosan lihat SC saya ya.
Oke, lanjutkan kita bertemu di rantai terakhir nanti sebelum yang 2 SC ujung ini. Nah, ini 2 SC kembar ini. Nanti kita bertemu di sini ya. Sampai di ujung, dan ini adalah 2 SC pertama kita di awal. Kita masuk 1 SC lagi di lubang yang 2 SC sebelumnya supaya ada 3 SC biar sama dengan sudut yang satu ini yang sebelumnya. Kemudian kita slip stitch di lubang SC yang pertama. Lalu kita buat 3 rantai yang kita anggap sebagai 1 DC. Lalu kita tambahkan 1 DC lagi di lubang yang sama. Jadi sekarang ada 2 DC. Kemudian pindah di lubang SC berikutnya, kita membuat 2 SC, 2 DC lagi, bukan SC. Kemudian yang lain 1 lubang 1 DC, 1 lubang 1 DC sampai bertemu di sudut 1 lagi. Sampai bertemu di sudut ini ya. Lanjutkan DC 1 lubang 1 DC. Sudah sampai di sudut 1 2 3 di SC yang kita buat 1 lubang di bagian sudut ini. 1 2 3 masing-masing lubang ini kita isi 2 DC, 2 DC, 2 DC, totalnya ada 6. 1 2 pindah 3 4 2 2 pindah lagi 4 5 1 lagi 6. Kalau sudah, sekarang kita buat normal lagi di sampingnya dan seterusnya. 1 lubang 1 DC, 1 lubang 1 DC. Lanjutkan, kita bertemu di sini ya. Kita sisakan 1 SC terakhir di 2 SC terakhir, kita berhenti. Nah, berhenti di 2 SC terakhir dan sisa 1 lubang lagi dan kita isi 2 DC. 1 2. Nah, sekarang ini 1 2 1 2 1 2, totalnya ada 6 sama dengan yang ini. Dua-duanya kita buat 3 lubang. Kita slip stitch di lubang rantai yang ketiga. Ini bukan SC ya, ini lubang slip stitch. Jadi jangan sampai double isi nanti. Kita slip stitch di lubang rantai ketiga. 1 2, ini 3. Slip stitch. Kemudian kita buat rantai 3 sebagai 1 DC. Kemudian kita lanjutkan sambil menghitung 2 3. Di sini sekarang kita sudah mulai motif, jadi tidak ada yang double-double lagi. Kita lurus aja 1 lubang 1 DC. 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 rantai, skip 1 lubang, masuk di sebelahnya. 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Satu rantai, skip satu lubang, masuk di sebelahnya. 2, 3 sampai 15 ya. Sudah 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Satu rantai dan satu DC yang di skip masuk di sebelahnya. Ini kita anggap sebagai row 1 untuk alas SC dan satu alas DC ini tidak usah kita hitung ya, biar lebih memudahkan kita. Jadi motif pertama ini adalah row pertama, kita catat dulu row 1. Lanjutkan, ini sudah ada 1 DC, lanjutkan sampai 15 DC, kemudian rantai 1 dan skip lubang. Nah, seperti ini, 15 DC, satu rantai, skip 1 lubang DC, 15 DC lagi, skip 1 lubang DC, kemudian satu rantai dan lanjutkan lagi. Kita bertemu di sini nanti ya, di lubang terakhir di sini. Tadi kita memulainya di sini, kita jalan. Nah, ini lubangnya sejajar. Jadi kalau ada pertanyaan yang lain 15 DC baru kita buat lubang. Kenapa di sini dimulai dengan 19? Bukan 19. Kenapa di sini dimulai dengan 9 DC bukan 15 seperti ini? 9 DC langsung buat lubang, sedangkan yang lain 15 DC baru buat lubang. Tujuannya adalah biar supaya sejajar bagian motifnya, ini sejajar, ini lubangnya sejajar, ini sejajar. Makanya jumlah DC yang bagian awal ini saya buat 9 dulu, kemudian sisanya di sini. Yang pada intinya semuanya jumlah DC-nya tetap 15 DC dan satu buah lubang seperti ini. Ini tujuannya supaya sejajar. Kalau langsung kita gaskan ya 15 DC baru kita buat lubang, otomatis nanti dia motifnya miring-miring. Mungkin ada di sini lubangnya, nanti ada di sini lubangnya, di sini lubangnya, jadi tidak sejajar. Kalau ini kan simetris. Oke. Ini kita lanjut DC-nya. Setelah selesai nanti kita hitung ya, karena siapa tahu ada teman-teman pemula di sini, jadi harus kita jelaskan lebih detail. Oke. Nah, kita hitung lagi ya. Ini awalnya ada 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, sisanya itu ada di sini. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sudah ada 15 dan sudah sama dengan yang lain. Kita slip stitch di lubang rantai yang ketiga. Nah, sudah oke kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini untuk 6 motif. Kemudian kita lanjut ke row berikutnya. 3 rantai sebagai 1 DC. Kemudian kita buat DC. Boleh dihitung, boleh enggak. Boleh dihitung, boleh enggak. Sisa 2 buah DC sebelum sampai di bagian lubang. Kita buat satu rantai, skip, dan di sini di DC samping lubang kita buat 1 DC. Nah, seperti ini. Kemudian DC di lubang rantai. Kemudian DC lagi.
dan satu rantai, skip satu lubang, lalu DC. Sudah sama kiri kanan. Ini kita isi DC, ini kita isi DC. Yang ini kita skip, yang ini juga kita skip. Jadi sudah imbang sekarang. Nah, sudah bertemu lubang lagi, kita buat satu rantai, skip dan satu DC di lubang satu DC, kemudian satu DC lagi biar ada 3 DC, satu rantai, skip, kemudian lanjutkan DC nya sama seperti ini. Nanti ketemu lubang, buat lagi seperti ini sampai semua lubangnya selesai. Nah, semua lubang kita lakukan hal yang sama. Row 2 sudah mau selesai. Row 2. Kita slip stitch di lubang rantai ketiga. Sudah selesai row 2. Sekarang kita lanjut row yang ketiga. 3 rantai sebagai 1 DC, kemudian kita jalan lagi. Nah, ini sudah ketemu lubang. Kalau sudah ketemu lubang, kita buat satu rantai. Ini skip dan kita buat DC di lubang terakhir, masuk di lubang, kemudian 3 DC, 2, 3, kemudian masuk lagi di lubang, kemudian DC dan satu rantai. Nah, seperti ini. Sebelum DC sebelum lubang kita berhenti di 2 DC, skip 1, masuk di DC terakhir, masuk di lubang, kemudian di 3 DC, masuk di lubang, kemudian 1 DC terakhir, dan di sampingnya itu kita skip. Jadi intinya sekarang adalah yang ini semakin ke atas semakin berkurang jumlahnya. Setiap naik itu berkurang 2 DC ya. Sedangkan yang ini semakin ke atas dia semakin bertambah, ini semakin berkurang, dan motif ini semakin bertambah ke bagian atasnya. Biar teman-teman paham yang kita kerjakan ya. Jadi yang ini sedang mengecil dan yang ini membesar. Ganti-gantian nanti ya. Ganti-gantian yang membesar dan yang mengecil. Nah, sudah ketemu lubang lagi, satu rantai, skip, 1 DC, masuk di lubang, kemudian masuk lagi, satu rantai, skip. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama juga. Ini 7, yang ini 7.
Ini lanjutkan. Tenang aja kalau video ini terlalu cepat, nanti saya buat keterangan cara memperlambat video YouTube. Jadi kalau video YouTube itu terlalu cepat, bisa diperlambat ya. Itulah enaknya video YouTube, bisa diatur kecepatannya. Lakukan hal yang sama di lubang ini dan di lubang berikutnya sampai kita bertemu di motif terakhir nanti di sini ya. Ini mau saya lanjutkan dulu. Sudah selesai. Ingat ya, biar nggak salah, yang ini mengecil, yang ini membesar. Sekarang kita slip stitch. Kita lanjut row yang keempat sekarang. Row keempat. 1, 2, 3. Bertemu lagi di lubang, maka buat satu rantai, skip, dan 1 DC. Kita buat DC terus. Satu DC, satu rantai, dan 1 DC. Jadi ini sudah semakin mengecil sekarang ya. Hanya tersisa 3 DC sekarang. Sedangkan yang ini dia sudah semakin bertambah lebar. Satu rantai, skip, kemudian masuk di lubang rantai. Satu rantai, ini menjadi 3 DC. Ada yang nambah, ada yang berkurang. Itu polanya ya. Ingat polanya, yang mengecil-mengecil, yang bertambah-bertambah. Kalau di bawahnya 3, otomatis ke atasnya itu nambah. Kalau yang bawahnya ini banyak, otomatis ke atasnya itu berkurang. Oke, lanjutkan ya, lanjutkan pola yang sama. Ini caranya sama dengan yang ini sekarang ya. Setelah 3 DC, kita buat seperti ini di sini. Kita bertemu lagi di bagian terakhirnya. Ini bagian ujung row 4. Sekarang kita slip stitch. Nah, lupa buat rantai. Ini ada satu yang di skip, baru kita slip stitch. Nah, karena di sini ada lubang rantai, maka di sini harus ada yang di skip. Nah, ini udah 3, sama dengan yang di sini 3. Oke, sekarang kita lanjut. 3 rantai sebagai 1 DC, kemudian kita buat satu rantai lagi seperti ini. Ada satu rantai, ada satu rantai. Maka di sini juga kita buat satu rantai, skip, dan masuk di sebelahnya. Ini adalah row kelima kita. Kemudian masuk di lubang rantai. Kita buat DC sebanyak 15.
DC sebanyak 15. Nah, bertemu lubang, ini sisa 3 DC ya. Masuk di lubang, masuk di atas DC, satu rantai, skip 1 dan 1 DC. Nah, lubang yang mengecil ini sekarang dia sudah habis ya. Sudah habis tertutup semuanya, sudah mengecil sempurna ya. Sudah mengecil dengan sempurna. Nah, yang awalnya di sini besar, ini sudah menutup, akhirnya tinggal lubang. Lanjutkan DC-nya. Sudah bertemu lubang dan ini ada 3 DC. Satu rantai, skip 1 lubang. Kemudian ini lanjutkan lagi, lakukan hal yang sama. Memutar kembali ke bagian awal. Nah, seperti ini. Ini semakin melebar, sedangkan yang ini semakin mengecil. Seperti bentuk gunung. Ini gunung terbalik dan ini bentuk gunung yang sebenarnya. Oke, lakukan memutar sampai dengan selesai. Nah, sekarang kita slip stitch di lubang rantai yang ketiga. 1, 2, 3 dan ada 1 lubang yang disisakan. Nah, seperti ini. Jadi di atas 3 DC ini ada 1 yang di skip di bagian tengahnya sama dengan yang ini. Dan sekarang kita lanjut row yang ke-6. Kita masuk row ke-6. 1, 2, 3 dan ini adalah lubang rantai. Kita isi. Kemudian kita buat 1 rantai, skip. Kita kembali ke pola dasar lagi. Tiap bertemu lubang itu 1 DC dan sampingnya di skip. Sekarang yang ini menjadi mengecil pelan-pelan, sedangkan di lubang ini kita buat lagi puncak yang baru atau motif yang baru. Row 6, jalan-jalan. Row 6, jalan-jalan. Jalan-jalan sampai ketemu lubang. Kalau sudah bertemu lubang di sini, buat 1 rantai, skip 1 lubang, DC, 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 sama dengan kita membuat row 2. Nah, row 2 ini sama caranya dengan row 6. Jadi row 6 bisa balik lagi ke row yang kedua untuk tutorialnya. 1 rantai, skip. Di sini ada 3 DC, ini juga ada 3 DC. Hampir bertemu lagi bagian lubang. 1 rantai, skip. Nah, masuk di sampingnya, kemudian masuk di lubang DC,
dan masuk di atas DC, satu rantai, skip dan masuk di sebelahnya. Nah, lakukan memutar sampai dengan selesai. Tiap bertemu lubang buatnya seperti ini. Atau caranya sama dengan yang ini ya. Ini akhir dari row 6 dan ini adalah lubang sebelumnya. Di sini ini ada 2 DC terakhir, satu rantai. Sekarang kita skip di lubang rantai ketiga. Ada 3 seperti ini, dan ini lubangnya. Sekarang kita go ke row yang ke-7. Kalau ketemu lubang, ini semakin melebar. Untuk melebar kita lewati lubangnya. Kalau memperkecil, kita jangan masuk hampir mendekati lubang. Kalau mau memperbesar seperti ini, kita harus lewati lubang supaya bertambah. Satu rantai, skip, nah ini 3 DC ini sekarang mau kita perbesar sama dengan yang ini. Ini yang besar ini mau mengecil, semakin ke atas semakin mengecil, dan yang 3 DC ini mau membesar semakin ke atas. Nah, sudah membesar dia dari awalnya 3 DC, sekarang dia ada 7 di atasnya. Sedangkan yang ini dia udah semakin mengecil ya. Udah semakin mengecil. Lanjutkan sampai row 7-nya selesai. Jadi sebenarnya row 7 itu sama dengan row 3. 1 2 3. Sama ya. Ini jumlahnya sama. Jadi row 7 sama dengan row 3. Akhir dari row 7, satu rantai. Ini kita mau ketemu lubang ya. Skip. Aduh ya Allah, ini saya salah, seharusnya di sini nggak ada rantai. Oke, ini skip. Silap. Ini kan 2 DC, ini rapat. Kenapa saya kasih rantai, ya Allah? Benar-benar udah. Kita slip stitch di lubang rantai ketiga. Nah, udah seperti ini. Untuk nggak terlalu kelihatan ya, masih termaafkan. Ini jumlahnya sama dengan yang ini. Sekarang kita lanjut lagi ke row 8. Row 8-nya sama dengan row 4. 1 2 3 4 ya. Row 8 sama dengan row 4 ini. Tapi kita lanjut aja lah ya tutorialnya. 1 2 3. Ini kenapa begini? Oh, coba saya rapikan ini dulu ya.
Sudah, ini kelihatan ya, dari awalnya 3 kemudian menjadi 7, kemudian nanti di atas ini nambah lagi. Nah, seperti ini. Jadi lubangnya hanya ada di sini dan di sini. Satu rantai, skip, kemudian kita membuat DJ, hanya tersisa 3 DJ lagi karena motif ini mau menutup ya. Nah, ini mau menutup dan ini terus bertambah. Satu rantai, skip, satu rantai, skip, tersisa 3 DJ. Satu rantai dan jalan terus ini ya. Nah, ini udah tinggal 3, sudah menutup dan ini semakin melebar. Lanjutkan sampai row 8 nya selesai. 1 2 3 4 5 6 7 8. Iya, row 8 selesai ya. Lanjutkan sampai selesai. Sudah sampai di akhir row 8. Slip stitch di lubang rantai ketiga. Ini 3, yang ini bertambah sama dengan yang ini. Kita lanjut row 9 sekarang. Kita lanjut row 9. Masuk ke dalam lubang rantai. Di atas ini ada 3 DJ, satu rantai, kemudian skip DC di tengah. Ini caranya sama dengan yang di sini ya, sama dengan row 5. 1 2 3 4 5. Jadi row 9 sama dengan row 5. Ini jalan terus sampai bertemu lubang lagi jalannya. Jalan-jalan lagi terus sampai ke lubang berikutnya. Ini 3 DC, masuk satu rantai, kemudian go lagi sampai ke lubang rantai berikutnya lagi ya, sampai di bagian akhir row 9. Semua lubang-lubangnya sudah kita selesaikan. Kelihatan ya. Sekarang kita lanjut row 10. Di video berikutnya kita masuk ke motif baru.